Bahkan tidak ada perintah untuk satu dalam pemahaman. Dan tidak mungkin satu dalam pemahaman karena kadar orang berbeda-beda. Sehingga jawaban yang diberikan oleh Ustadz Abdul Somad tampaknya tidak bersandar pada fakta sejarah, juga tidak bersandar pada fitrah manusia yang berbeda-beda dalam kualitas pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di channel Kupas. Pada kali ini kami akan merespon sebuah video dari Ustadz Abdul Somad. Dalam video tersebut, Ustadz Abdul Somad membacakan sebuah pertanyaan dari audiens. Mengapa Islam pada zaman Rasulullah satu, tapi sekarang ada Sunni, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Jamaah Tabligh dan lain sebagainya. Ustadz Abdul Somad membahas masing-masing aliran itu, terutama yang terbanyak soal Syiah atau organisasi, bukan hanya aliran tapi juga ada organisasi. Tapi Ustadz Abdul Somad melupakan sebenarnya substansi pertanyaan dari seseorang itu yang kita akan coba bahas. Mengapa Islam berbeda-beda? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya substansi pertanyaan itu penting untuk diketahui oleh publik, terutama mereka yang awam, karena pertama, dalam kenyataannya Islam itu kan bisa kita tinjau sebagai sebuah nilai, ya, sikap, karena Islam itu kan berasal juga dari kata memiliki akar kata yang sama dengan taslim, ya, yaitu sikap berserah diri kepada Allah. Bahkan Islam itu sendiri di dalam Al-Quran digunakan juga untuk menyifati para nabi sebelum Rasul SAW. Artinya sikap Islam sebagai sebuah sikap itu bukan terbatas hanya pada syariah yang dibawa oleh Rasul SAW, karena sebetulnya risalah Islam Rasul itu adalah penyempurnaan bagi Islam yang telah dianut oleh para nabi mulai dari Nabi Ibrahim, dan itu tersebut di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi sebagai sebuah sikap, Islam itu tentu berbeda-beda pada jiwa masing-masing orang. Karena ada orang yang sikap pasrahnya atau Islamnya sangat sempurna seperti Rasul, baginda Rasul, para nabi, ahlul bait, para sahabat, para wali dan lain sebagainya. Tentu berbeda sikap Islamnya dibandingkan dengan kebanyakan orang. Jadi sebagai sebuah sikap, satu. Kedua, Islam sebagai sebuah pemahaman, sebagai serangkaian konsep yang dipahami seseorang dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang disinilah baru bisa disebut sebagai agama, yaitu seperangkat konsep yang dipahami orang dan diturunkan orang atau diderivasikan oleh orang dari sumber-sumbernya. Ini pun bisa berbeda-beda dan wajar. Karena apa? Tingkat pemahaman orang beda-beda. Tingkat keluasan ilmu orang berbeda-beda. Nah, dalam dimensi Islam yang kedua inilah kemudian muncul aliran-aliran di dalam Islam. Yang itu juga sudah ada sepanjang sejarah, bahkan di zaman Rasul SAW sekalipun. Jadi tidak ada orang yang membaca sejarah yang akan heran kalau melihat adanya perbedaan pandangan. Bukankah kita semua tahu bahwa selepas Rasulullah wafat terjadi perbedaan di antara Ansar dan Muhajirin tentang siapa yang menjadi pemimpin. Dan kemudian perbedaan itu menunjukkan adanya perbedaan pemahaman
dari sumber-sumber Islam yang sama. Apakah kita akan mengatakan bahwa yang berbeda di zaman wafatnya Rasul itu ada yang kafir, ada yang muslim? Enggak, itu perbedaan di dalam koridor Islam. Dan itu memang diizinkan. Artinya dibolehkan berbeda dalam konteks memahami Al-Quran dan Sunnah yang sama. Dan bukan sesuatu yang aib. Bahkan tidak ada perintah untuk satu dalam pemahaman. Dan tidak mungkin satu dalam pemahaman karena kadar orang berbeda-beda. Sehingga jawaban yang diberikan oleh Ustadz Abdul Somad tampaknya tidak bersandar pada fakta sejarah, juga tidak bersandar pada fitrah manusia yang berbeda-beda dalam kualitas pemahaman. Lalu yang ketiga adalah bahwa perbedaan pemahaman itu selain sudah ada di zaman Rasul dan diizinkan ya oleh Rasulullah terjadinya perbedaan. Kalau kita lihat misalnya Al-Quran, itu juga menceritakan tentang perbedaan pandangan yang diadopsi oleh Rasulullah dan kemudian disampaikan oleh Al-Quran sebagai syura, adanya permusyawaratan. Itu menunjukkan ada perbedaan, misalnya dalam menyikapi perang Uhud, dalam menyikapi Hudaybiyah. Ini kan dikenal dalam sejarah, bukan sesuatu yang aib. Jadi bukan sesuatu yang jangan dibilang bahwa itu baru terjadi belakangan. Apalagi tadi saya katakan bahwa tidak ada keharusan dari Rasulullah untuk satu pandangan, satu pemahaman. Apalagi Islam dari sisi sikap. Tidak mungkin satu derajat sikap keislaman atau nilai keislaman orang di dalam hati beda-beda. Seperti juga keimanan beda-beda dan berderajat. Itu beberapa hal yang ingin juga saya tekankan adalah, dan ini catatan terakhir, bahwa ada baiknya seorang ustadz seperti Ustadz Abdul Somad yang pastinya tahu bahwa perbedaan itu telah diakui oleh para ulama, ya, ulama kemudian menjadikan perbedaan itu dalam bentuk madhab-madhab, ya. Di dalam Ahlus Sunnah sendiri ada 4 madhab, dan itu kehadiran 4 madhab itu menunjukkan adanya perbedaan di antara ulama dalam satu madhab, yaitu madhab yang disebut sebagai Ahlus Sunnah, apalagi dengan yang lain seperti Syiah. Dan Syiah itu bukan barang baru, jadi sudah ada juga zaman dulu, dan kita sudah pernah sampaikan di podcast bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim juga menerima para perawi dari kalangan Syiah, dan itu sudah dibuktikan dalam sebuah disertasi yang sangat bagus dan sangat utuh, sangat sempurna, yang telah dikukuhkan sebagai disertasi yang dengan itu sang pemilik atau penulisnya mendapatkan gelar doktor dari UIN. Kita sudah pernah sampaikan itu di salah satu podcast kita. Jadi sebelum dimensi kedua tadi agama, itu dimensi apa? Nilai ya, sebagai nilai itu kan ada, dan muslim, seorang muslim itu adalah yang bersikap pasrah kepada Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang mengakui ketunggalan Allah, itu disebut muslim. Dan itu Nabi Ibrahim juga oleh Al-Quran disebut muslim, begitu juga para nabi. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa yang menyimpang dari Islam itulah yang kemudian menciptakan agama baru, bukan agamanya para nabi. Itu sikap Al-Quran. Artinya Islam sebagai sebuah sikap kepasrahan hamba kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, ketunggalan Allah, kemahakuasaan Allah, keesaan Allah, itu adalah esensi dari ajaran yang sudah ada dari nabi, para nabi sebelum Nabi Rasul SAW. Lalu ada dimensi lain, yaitu pemahaman. Nah, itu yang dinamakan agama. Nah, itu yang dinamakan agama. Itu seperangkat konsep yang dipahami oleh manusia dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Nah, Islam inilah yang kemudian berbeda-beda dalam aliran-aliran, dan itu sesuatu yang wajar dan dibolehkan dan dilegalkan, bahkan diformalkan. Buktinya ada beberapa mazhab. Kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Syiah kafir, ya bagaimana dengan perbedaan mazhab di dalam Ahlus Sunnah sendiri? Ya kan? Dan sikap ya, menganggap kafir atau sesat mereka yang berada di luar mazhabnya, itulah yang disebut sebagai sikap takfir, mengkafirkan yang lain, menyesatkan yang lain, menganggap yang berbeda pandangan sesat. Loh, kenapa? Apakah Anda yang dapat mandat dari Allah untuk menjadi satu-satunya otoritas? Apakah Anda memang satu-satunya distributor agama ini? Dan Anda yang punya mandat dari Allah untuk seperti inilah pemahaman? Saya kira tidak, dan itu tidak ada bahkan di zaman Rasul seperti saya bilang.
para sahabat bisa berbeda pendapat. Sejak wafatnya Rasul juga perbedaan pendapat itu tercermin dalam perbedaan pilihan, dan itu ada di dalam sejarah, dan masing-masing pihak memegang pendapatnya sesuai dengan dalilnya, dan itu perbedaan itu terus terkukuhkan dalam sejarah sebagai sebuah kenyataan dan sampai kepada formalisasinya dalam madhab-madhab atau dikodifikasi dalam madhab-madhab. Lebih daripada itu, Pak Irman, apakah perbedaan itu aib? Tidak. Justru perbedaan itu menunjukkan keluasan sumber. Kalau keseragaman itu menunjukkan kesempitan sumber. Bahkan kalau Anda ikuti, ya, para ahli legal drafting itu menyatakan sebuah teks hukum yang baik itu yang bisa lentur dipahami berbagai interpretasi. Itu justru teks hukum yang baik. Dan itu pengakuan akademisi dari berbagai latar belakang. Dan Al-Quran itu memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman tentang teks-teks ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bukan kelemahan perbedaan pandangan orang tentang teks-teks itu. Itu justru menunjukkan kekuatan teks Al-Quran. Sedemikian sehingga siapa saja dengan kemampuan yang berbeda-beda dan pendalaman yang berbeda-beda akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan ketekunan dan kedalaman dan kesiapan dia menerima derajat makna yang berbeda-beda itu. Ya, jadi kalau saya memahami penjelasan Ustadz, Ya. Ketika turun dari nilai ke pemahaman, Ya, maka perbedaan itu niscaya. ya niscaya. Jadi Islam sebagai nilai di dalam diri berbeda-beda. Islam sebagai pemahaman juga berbeda-beda. Kenapa? Karena teks Al-Quran, teks sunnah itu mengizinkan, bahkan meniscayakan orang yang memahami berbeda-beda. Kalau orang tahu bahasa Arab, saya kira paham betul bahwa makna di dalam Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Satu contoh, dalam sebuah tafsir ayat Al-Quran, kita akan melihat, ya, para mufassir itu memberikan kemungkinan makna yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud Al-Quran tentang tafsir itu. Sebagai contoh, ya, surah Al-Baqarah ayat 102. Ini para mufassir memberikan kemungkinan makna dari ayat ini sampai puluhan dan ratusan. Apakah itu kelemahan ayat ini atau justru kekuatan? Ini yang harus dipahami. Awam harus kita cerahkan bahwa perbedaan tafsir menunjukkan kekuatan teks. Bahwa yang memiliki, yang menciptakan teks ini itu berarti yang maha kuasa dan maha sempurna, sedemikian sehingga kepala orang yang begitu banyak dengan kemampuan yang berbeda-beda itu bisa menarik makna dan hikmah yang berbeda-beda sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi tidak ada kehebatan dalam persatuan atau kesatuan pemahaman, tidak ada. Justru itu menunjukkan kelemahan teks. Dan bisa dikatakan hampir mustahil mencari penyatuan mustahil dalam pemahaman nilai. Tidak, pemahaman, ya, apalagi dalam Islam sebagai nilai dan sikap itu juga mustahil. Apakah ada orang mau mengatakan bahwa Islam saya sama, sikap kepasrahan saya sama dengan Rasulullah? Apa ada orang berani begitu? Tapi ada ungkapan-ungkapan agar kita berislam seperti Rasulullah. Oh iya, berislam seperti Rasulullah secara lahiriah. Ya, secara lahiriah artinya ya yang dipahami sesuai dengan yang disampaikan oleh para ahli hadis. Bagaimana Rasulullah bersikap dalam sholat, dalam ibadah. Dan itu kan jalurnya sudah ada, ilmunya masing-masing. Itu kan bukan sesuatu yang bisa dibantah. Mereka masing-masing punya jalur, punya dan di sini sanad. Di sini berbeda-beda juga. Di sini juga berbeda-beda. Ya buktinya kan makanya kenapa ada yang disebut sebagai sahih Muslim dan Sahih Bukhari, kemudian ada juga Kutubus Sittah atau 6 kitab yang lain yang menganggap bahwa cara pensahihan Imam Bukhari dan Imam Muslim berbeda dengan cara pensahihan mereka. Berarti kalau caranya berbeda dalam mensahihkan sebuah metode pensahihannya beda, berarti mereka akan menerima sebagian yang tidak diterima oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kan fakta. Nah, berarti kalau berbeda cara verifikasinya, berarti sebagian hadis akan mereka terima, sebagian lagi mereka tolak. Dan itu ilmu.
Dan ilmu itu meniscayakan perbedaan. Kalau ilmu itu tidak ada perbedaan, ilmu itu jadi instruksi, Pak. Bukan ilmu, tidak ada perkembangan dalam ilmu. Dalam pemahaman bagaimana ada perkembangan kalau tidak ada dialektika. Jadi mohon, maksud saya begini. Ilusi untuk mempersatukan, ya, itu harus disadarkan oleh terutama ustadz, guru, juru dakwah. Patut mencerahkan pemikiran masyarakat bahwa penyatuan pemahaman itu bukan yang ideal, justru perbedaan pandangan dengan toleransi dan kesiapan mengatakan bahwa kemungkinan pemahamanmu yang benar, pemahaman saya yang salah, seperti yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i ketika dia mengatakan pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah, pendapatmu salah ada kemungkinan benar. Ini toleransi seperti ini yang akan menghidupkan pengetahuan dan pemahaman kita akan semakin sempurna dengan berjalannya waktu. Jadi jangan kekeliruan masyarakat yang berilusi atau awam yang berilusi akan sebuah kemungkinan adanya pendapat yang satu ini jangan dimasuki dengan provokasi bahwa iya yang beda dengan kita itu kafir, sesat. Jangan ilusi itu jangan dikonfirmasi dengan menyatakan bahwa madhab-madhab yang lain salah. Bukan, justru harus dicerahkan, disalahkan. Salah Anda berilusi akan kemungkinan adanya satu pendapat. Mustahil itu. Gitu. Iya. Dalam penjelasannya, Syekh Abdul Somad, terutama tentang Syiah yang tadi saya katakan lebih panjang daripada aliran atau organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang ditanyakan itu. Dan kebanyakan yang organisasi-organisasi Islam atau Muslim Indonesia itu dikatakan bahwa itu organisasi bukan aliran. Nah, kalau ketika berbicara Syiah, saya menangkap pesan nanti cuplikan atau screenshot video Abu Somad akan kami tampilkan. Menangkap pesan bahwa perbedaan Syiah dengan Muslim lain, terutama Ahlus Sunnah itu tidak tahu apakah ini maksud saya apakah perbedaan ini masih dalam konteks yang antum jelaskan tadi, tapi terkesan penjelasan Abu Somad menganggap bahwa perbedaan itu pertentangan. Jadi bukan hanya perbedaan tapi pertentangan. Misalkan dia katakan Syiah meyakini 12 imam setelah Rasulullah yang harus mewarisi kepemimpinan umat, seperti Imam Ali, bukan Abu Bakar atau Umar, lalu Imam Hasan, Imam Husain, dan sampai 12 keturunannya. Nah, kalau yang tidak mengetahui dan meyakini ke-12 imam itu menurut Syiah, kata Ustadz Abdul Somad, kafir. Demikian. Itu kan sangat pertama saya kira itu tuduhan brutal dan tidak berdasar dan tidak ada satupun ulama besar, ya, bukan ulama YouTube atau ulama medsos, ya. Kalau itu kan bisa diciptakan karena nanti juga ada presiden medsos kan gitu. Ulama yang sebenarnya, yang punya murid sebenarnya, punya buku sebenarnya, punya referensi sebenarnya, nyata tidak satupun mengatakan bahwa siapa yang tidak meyakini imamah itu kafir, itu tidak ada. Monggo, silakan. Kalau ada bukti silakan diajukan. Bahkan fatwa terakhir dari para ulama yang ada sekarang. Dan mereka kalau mau dalam posisi arogan, mereka punya negara, ya, yang berfatwa ini bukan ulama zaman dulu yang hidup terpencil dan hidup dalam lembaga-lembaga swasta. Mereka sekarang mewakili negara. Kalau mereka punya pikiran, ya sampaikan, dan tidak perlu takut. Kepada siapa mereka harus takut kalau mereka sudah punya negara? Mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah sama Islamnya dengan kita, dengan Syiah, dan tidak ada beda dalam soal keislaman. Zahiran wa waqi'an wa batinan. Ini kan sesuatu yang jelas. Dan keyakinan itu mereka miliki seperti keyakinan yang dimiliki oleh kelompok Ahlus Sunnah berdasarkan pada dalil. Jadi petunjuknya itu kan dalil. Dalil mengacu kepada teks yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sama-sama ada dalil, tapi beda
memaknai dalil tersebut. Contoh, di dalam Ahlus Sunnah juga ada hadis tentang 12 khalifah dari Quraisy. Tetapi Ahlus Sunnah memaknai 12 khalifah dari Quraisy beda dengan pemahaman Syiah tentang 12 khalifah dari Quraisy. Ini kan contoh. Ya kan? Itsna asyara khalifah kulluhum min Quraisy itu kan ada di dalam riwayat dalam Ahlus Sunnah. Tetapi Syiah menganggap 12 itu ya beda namanya. Jadi beda aplikasinya, tapi masing-masing punya dalil untuk 12 itu. Dan tidak bisa, karena Anda masing-masing punya dalil, Anda tidak bisa menggugurkan dalil yang lain dan mengatakan dalil yang lain itu menyebabkan kekafiran kalau sama-sama merujuk kepada Al-Quran. Kecuali dia bilang, enggak, saya merujuk kepada kitabnya siapa gitu, bukan Al-Quran, bukan apa-apa, ya lain dong ceritanya. Itu nanti jadi persoalan. Tapi kalau merujuknya kepada Al-Quran dan juga sunnah atau hadis Nabi, ya sama-sama berhak. Yang ini mengatakan hadis itu tidak sahih, yang ini mengatakan hadis ini yang sahih, kan begitu. Contoh, seperti misalnya hadis tentang inni tarikum fikum tsaqalain. Rasulullah mengatakan bahwa aku meninggalkan kepada kalian 2 pusaka. Ada yang mengatakan yang valid atau yang sahih itu adalah itrati, jadi Al-Quran dan itrati. Yang lain mengatakan enggak, yang valid itu adalah Al-Quran dan sunnati. Tapi kan sama-sama punya dalil. Dan tidak bisa yang sama-sama punya dalil itu menggugurkan yang lain. Karena metodologinya mereka sudah sampaikan, standar verifikasinya mereka sudah sampaikan. Ya sudah, beda jalur aja. Jadi ini ibaratnya kalau sepakat dalam perbedaan. Sepakat dalam perbedaan, atau kalau dalam istilah sekarang itu sesama bis kota dilarang saling mendahului karena punya trayeknya sendiri-sendiri. Monggo Anda trayek Anda dan ini trayek Anda, kan toh nanti ada akhirat yang akan menjadi hakim. Kalau memang itu urusan penting buat Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu sebetulnya trayeknya beda tapi tujuannya terminal yang sama kan. Tujuannya adalah ingin beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sama. Jadi, ini juga penting. Yang dimaksud anjuran untuk tidak berpecah belah, wala tafarraqu kan sering, jangan berpecah belah, jangan berselisih dan lain sebagainya, itu dalam tujuan, bukan dalam sikap atau nilai keislamannya, ketulusannya. Kalau itu kan memang sudah pasti berbeda-beda, akan berbeda-beda. Keimanan orang pasti akan berbeda-beda. Keikhlasan orang pasti berbeda-beda, pemahaman orang pasti berbeda-beda. Bukan itu yang disuruh bersatu. Yang Allah suruh bersatu itu adalah dalam menyembah Allah, dalam tujuannya. Bahkan kepada non-muslim. Itu kan istilah ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama. Maksudnya kalimat yang sama apa? La na'budu illallah. Untuk tidak menyembah selain Allah. Jadi dalam tujuan Allah Subhanahu wa taala jangan berbeda-beda. Karena kalau sudah berbeda-beda dalam tujuan, pasti tidak akan bertemu dalam apapun. Tapi kalau tujuan sama, jalan berbeda-beda, monggo. Nah, itulah mengapa ada atau makalah di kalangan ahli tasawuf mengatakan bahwa at-tariqu ilallah bi'adadi anfusil khalaiq. Jalan menuju Allah itu sebanyak tarikan napas makhluk. Bayangkan Anda berapa tarikan napas makhluk? Satu makhluk aja tarikan napasnya bisa puluhan juta, ya. Sekarang lebih dari 7 miliar orang. Orang dan makhluk. Di sini makhluk lebih triliunan makhluk. Jadi intinya jalan menuju Allah bisa berbeda-beda, tapi tujuannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira. Ada sedikit yang terlewat tadi. Bagaimana kalau soal pengenalan terhadap 12 imam ini? Apa berujung pada kekafiran kalau tidak mengenal? Enggak, tidak ada begitu, dan itu semua adalah tuduhan yang saya katakan tidak berdasar. Dan saya mohon Ustadz yang memang punya latar belakang pendidikan yang bagus, bisa bahasa Arab, bisa merujuk kepada kitab-kitab yang dia rujuk harusnya jelas. Mana buktinya bahwa itu mengakibatkan kepada kekufuran? Lagi pula, kalau kita merujuk kepada Al-Quran sendiri, istilah kufur itu kan juga macam-macam. Yang kufur yang mana? Kalau Anda menginsinuasi, ya mencetuskan pemahaman awam, mengatakan bahwa ini kafir dan oleh sebab itu harus diperangi, itu berbahaya. Karena Allah bicara ada kufur nikmat. Orang yang tidak mensyukuri itu dianggap kufur. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia telah mensyukuri seperti semua? Juga iman kufur bertingkat-tingkat. Maksud saya begitu. Jadi jangan dibodohi umat. Kufur itu istilah yang semantik, ya, medan semantiknya luas. Kufur mulai dari yang derajat paling tinggi yaitu kufur kepada Allah, kufur kepada ma'ad hari kebangkitan,
Sampai kufur-kufur kepada nikmat-nikmat yang kecil ini juga disebut kufur. Apakah itu berarti semua orang yang tidak mensyukuri nikmat ini kafir kemudian nanti bukan muslim? Jangan pembodohan begitulah. Dan itu jelas, maksud saya bagi orang yang seperti dia itu harusnya sudah jelas. Dan tidak ada dalam Syiah pemahaman atau takfir semacam itu tidak ada dalam soal itu, sama sekali tidak ada. Dan itu ditegaskan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Oke. Yang kedua, Ustaz, menurut Ustaz Abdul Somad, jika Sunni mengucapkan radhiyallahu anhu di belakang nama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka Syiah melaknat dengan mengucapkan laknatullah karena dianggap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar telah merampas kepemimpinan atau kekuasaan. Ya, lagi-lagi itu dusta, tuduhan yang tidak berdasar, tidak ada. Monggo, saya tantang sekarang di teks apa itu ada perkataan seperti itu. Teksnya siapa juga, dan apakah teks itu bagian dari yang disepakati oleh muslimin Syiah atau tidak? Ya kan, itu muslimin Syiah kan juga berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya, dan mereka memiliki metodologi untuk mengatakan ini sahih, ini tidak sahih. Punya seperangkat alat metodologis untuk memverifikasi itu. Mereka diantaranya apa? Kalau bertentangan dengan Al-Quran tidak sahih. Hatta dikeluarkan hadis itu sahih. Kalau bertentangan dengan prinsip dasar Al-Quran, melarang untuk mengutuk, mencaci dan lain sebagainya, itu tidak sahih. Gitu. Bagaimana kalau ada kesan bahwa umat Syiah ini seperti berambisi pada kekuasaan politik karena imam-imamnya atau calon bakal pemimpin mereka dikalahkan, tidak mendapatkan kesempatan. Ya, itu juga tuduhan yang harusnya bercermin pada diri sendiri. Coba, di mana di dunia Islam sekarang ini terjadi pemberontakan yang mengatasnamakan madhab Syiah? Di mana itu terjadi? Jangan-jangan yang terjadi pemberontakan, apakah itu menggunakan aksi-aksi teror, ataupun menggunakan kelompok-kelompok seperti Daesh yang diakui seluruh dunia sebagai teroris. Seluruh dunia, maksud saya dunia Islam, dunia non-Islam, dunia beradab, dunia tidak beradab, mengakui itu sebagai teroris. Di mana? Siapa? Mazhab apa yang mereka usung? Di mana sebaliknya orang Syiah melakukan pemberontakan? Nah, saya mendengar juga misalnya kata-kata dari Ustadz Khalid Basalamah yang menuduh bahwa yang melakukan pemberontakan menurut bahasa dia di Yaman itu adalah orang Syiah. Itu batil. Tuduhan itu tidak terbukti. Karena kelompok Zaidiyah ini ada sebelum ada Saudi. Ya, sebelum berdirinya negara Saudi. Jadi bagaimana penduduk asli melakukan pemberontakan ini? Jadi secara politik bahasa ini kontradiktif. Ya. Yang memberontak itu adalah yang asing dan mereka bukan bagian dari negara. Kalau mereka itu adalah bagian dari negara tidak melakukan pemberontakan. Lagi pula Zaidiyah yang paling dekat dengan pemahaman Ahlus Sunnah dan mereka sudah ada sejak lama di situ. Jadi dan mereka dalam konteks ini bukan persoalan mazhab juga. Bukan persoalan rakyat. Persoalan rakyat, penduduk lokal, penduduk asli. Iya, dan mereka pun dulunya memberontak terhadap Ali Abdullah Saleh yang juga Zaidi. Presiden yang sebelumnya itu Ali Abdullah Saleh orang Zaidi. Bagaimana Zaidi terhadap Zaidi? Kok baru belakangan yang negara asing seperti Saudi menyerang baru dituding sebagai pemberontakan terhadap Syiah. Jadi kalau nggak punya dalil untuk melakukan pembantaian, pembunuhan di Yaman, jangan bawa-bawa mazhab. Anda memang tidak punya dalil, tidak legitimate, sudah selesai. Nah, kemudian lebih daripada itu, dalam pemahaman masyarakat Syiah, imamah itu bukan persoalan politik. Karena kalau persoalan politik, Imam Ali sebagai imam pertama dan imam utama di dalam Syiah juga tidak melakukan gerakan-gerakan untuk merebut kekuasaan. Ketika Sayyidina Abu Bakar dan Umar berkuasa. Ya, bahkan sampai Sayyidina Utsman. Jadi sebetulnya mereka tidak mengajarkan itu. Dan kapan ada pemberontakan dari imam Syiah terhadap penguasa? Tidak pernah ada. Kasus yang lebih jelas adalah kasusnya Imam Hasan. Ketika Muawiyah yang lebih buruk daripada siapapun terhadap Ahlul Bait dan
kebenciannya dan permusuhannya terhadap Imam Ali begitu nyata dan permusuhannya terhadap Imam Hasan begitu nyata, meminta damai, Imam Hasan juga melakukan perdamaian, artinya mengakui kan gitu. Nah, adapun Imam Husain karena dia diuber-uber, karena dia kan dikejar dan mau dibunuh, dan dimanapun, kalau dia di Madinah ya dibunuh di Madinah, dipaksa baiat dia tidak mau, kalau suruh baiat saya tidak mau, karena apa? Ini mengingkari perjanjian kakakku dengan Muawiyah, karena mengingkari sendiri. Kalau aku mau baiat sama Yazid berarti terjadi perlawanan, terjadi penentangan terhadap Suluh itu sendiri. Nah, jadi saya kira itu. Jadi imamah itu apa dalam pemahaman orang-orang Imamah Syiah? itu kan ikatan manusia dengan agama melalui sang imam ini. Jadi ikatan keagamaan dan spiritual. Itu dasar imam. Bukan politik, karena itu imam tidak harus berkuasa. Imam tidak harus berkuasa, benar? Tidak harus berkuasa. Tidak ada yang berkuasa imam kecuali Dan imam. tidak perlu pengakuan manusia kan? Tidak perlu pengakuan manusia, karena itu kan ditunjuk, penunjukan. Oke, yang ketiga yang ketiga adalah soal bahwa orang Syiah menganggap pernikahan mut'ah itu bagian dari agama. Saya kira itu juga tuduhan yang sangat keji ya, karena pernikahan itu bukan kewajiban ya. Satu itu. Bahkan pernikahan yang bukan wajib seperti sholat, tapi itu sunnah. Kemudian bahwa mut'ah itu sebuah undang hukum yang ada tetapi tidak bisa diterapkan. Tidak ada lagi subjeknya. Sama seperti potong tangan. Secara sosial sudah tidak bisa dilakukan. Ya tidak bisa dilakukan, dan seperti hukum potong tangan. Siapa yang mau melakukan hukum potong tangan? Kan nggak ada. Tapi hukumnya ada, tertulis. Tapi tidak ada orang melakukannya, kecuali orang sudah tidak waras, karena itu akan ditentang oleh manusia. Gitu. Oke, yang keempat adalah bahwa menurut Ustaz Somad, umat Syiah meyakini Al-Quran yang kita pegang sekarang atau mayoritas umat pegang sekarang itu Al-Quran yang tidak lengkap. Al-Quran yang dikurangi oleh Sayyidina Utsman sehingga disebut Mushaf Utsmani. Yeah. Sementara Al-Quran yang lengkap adalah Mushaf Fatimah. Ya, itu juga tuduhan yang tidak benar, keji ya. Karena pertama, umat Islam semua mazhab, terutama Syiah, itu mempercayai Al-Quran yang ada sekarang di kalangan umat Islam inilah Al-Quran yang turun kepada Nabi, dan seperti itu turunnya, dan tidak ada kurang sedikit pun maupun ada kelebihan apapun. Dan itu kenapa? Karena memang faktanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Justru saya menuntut orang yang mengatakan bahwa ada kemungkinan ada Al-Quran lain untuk pertama, bagaimana sikap dia terhadap ayat Quran ini. Dia yang harus menjawab, dia yang menuduh. Jadi dalam logika itu Pak Irman, yang menuduh itu yang bertanggung jawab memberikan dalil. Yang mengutarakan dalil adalah yang menuduh. Kalau Anda menuduh tanpa dalil, Anda bisa dipenjara. Harusnya begitu. UAS juga mengutip dalil itu. Inna nazal. Justru itu dalil membunuh dia punya omongan sendiri, menggugurkan dia punya pandangan. Justru dia harus yakin dengan dalil tadi bahwa tidak mungkin ada Al-Quran lain. Tidak mungkin ada. Itu yang harusnya dia yakini sesuai dengan Al-Quran. Nah, mereka yang mengutarakan keraguan-keraguan itu dikutuk oleh Allah. Keraguan-keraguan bahwa Al-Quran ini bisa dijiplak atau dibuat yang baru, itu Allah tantang dari dulu dan tidak ada yang bisa. Jadi ini sesuatu yang sudah valid dengan sendirinya, sahih dengan sendirinya, karena sudah diberikan tantangan dan tidak ada yang mampu melakukannya. Lebih daripada sekedar dalil-dalil logis seperti itu adalah fakta objektifnya. Ada kapan itu ada Mushaf Fatimah itu, mana barangnya? Kalau tidak ada, berarti Anda ngomong khayal, Anda ngomong mengada-ada, dan Anda bohong. Karena orang yang tidak menyatakan sesuatu dan tidak ada bukti materialnya, apalagi ini tentang benda, ya berarti dia berbohong. Iya. Selesai. Soal gampang itu. Mushaf Fatimah itu sejauh ini juga kilawakola ya, tidak ada barangnya. Mana barangnya? Itu kan kabar burung. Silakan. Apa alasannya Anda tidak bisa menemukan, Anda yang punya kekuatan seluruh di mana-mana ini? Kenapa Anda tidak bisa menunjukkan buktinya itu? Berarti tidak ada barangnya. Yang terakhir tentang takiyah. Kita sebenarnya sudah pernah membahas panjang lebar soal ini. Menurut UAS, karena masih sedikit Syiah melakukan takiyah dan
kan bisa jadi mengatakan bahwa saya Sunni, kami Sunni, Ahlussunnah. Lalu ketika nanti 50-50, sedikit berkelakar, Sunni Syiah. Tapi ketika nanti mayoritas, mereka akan muncul dan berani mengatakan saya Syiah, kami Syiah. Pertama, pandangan ini sendiri menciptakan perpecahan di kalangan Ahlussunnah sendiri. Karena siapa yang mendeteksi orang yang mengatakan saya Sunni, ini bukan Sunni? Siapa? Dia yang mendeteksi. Berarti dia bukan hanya sedang menciptakan perpecahan di antara Syiah dan Sunni, tapi di dalam Sunni sendiri dia menciptakan perpecahan dengan menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan orang ini yang beda dengan saya ini Syiah, padahal dia Sunni. Loh, Anda melontarkan tuduhan yang menimbulkan kecurigaan tanpa bisa diverifikasi. Ini fatal akibatnya, kalau menurut saya sebagai seorang ustadz, yang fatal. Jadi kalau Anda mengatakan pertama-tama dia mengakui Sunni, lah orang Sunni akan mengakui dirinya Sunni. Terus Anda punya alat detektor apa untuk membedakan ini Sunni beneran apa Sunni bohongan? Jadi Anda sedang menciptakan konflik di dalam tubuh Sunni sendiri, dan itu pastinya akan menimbulkan reaksi keras dari ulama Sunni sendiri. Yang pertama itu. Kedua, susi itu maksudnya apa, kategori apa itu? Itu juga sebuah ungkapan yang tidak punya dasar. Kalau orang toleran, itu justru anjuran Al-Quran, anjuran Rasul, anjuran agama. Orang menjadi toleran terhadap perbedaan itu anjuran agama. Dan orang yang bersikap keras terhadap perbedaan bukan orang yang baik. Kemudian berikutnya, bahwa seolah-olah Syiah itu akan mendominasi, itu tidak terbukti dan terbukti salah. Misalnya di Iran sendiri yang Anda paling takut itu, tidak sedikit orang Sunni di sana. Di daerah wilayah Balochistan ada banyak orang Sunni, bahkan mayoritas. Di Gorgan ada mayoritas orang Sunni, dan silakan. Dan kebetulan beberapa waktu lalu Dubes Indonesia di Iran telah jalan-jalan ke daerah-daerah Sunni dan memotret masjidnya, dan dia bikin pameran galeri foto yang menunjukkan di wilayah-wilayah Sunni banyak orang Sunni di Iran yang bebas hidup merdeka seperti warga negara lain. Ya. Terima kasih Zat atas penjelasannya. Sama-sama. Demikian pemirsa respon kami atas video Ustadz Abu Somad. Intinya adalah bahwa Islam itu nilai, dan ketika nilai ini disikapi atau dipahami, maka niscaya akan ada perbedaan. Yang terpenting adalah di tengah perbedaan-perbedaan tersebut, tujuan setiap kita tetap sama, yaitu kepada sumber nilai itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ustaz, pembahasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.